Dan juga selamat siang Bu Riris, selamat datang di kegiatan Insight Out Part 3 pada hari ini. Mungkin sebelum mulai acara, ada baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Tiada kata cukup untuk berdoa. Baik, kita langsung masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu himna MPB. Untuk panitia yang bertugas, persilahkan. Baik, himna akan dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Satukan tekad, hilangkan keraguan, dengan bergenggaman tangan kita bersatu dalam satu himpunan mahasiswa teknik biomedis. Pegang teguh doa dan semangat agar tak mati bersama mimpi pesan pertiwi untuk nurani untuk bergerak membangun negeri. HMTB air langgar, teruslah maju dan berjaya. Tuhan kan menjadi saksi tentang janji kami untuk selalu ada pada naunganmu. HMTB air langgar, berikan yang terbaik pada dunia dengan semangat yang tak pernah padam. Hiduplah HMTB. Baik, peserta silakan kembali ke posisi semula. Baik, sebelumnya mungkin sebelum acara kita lanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Pusno Diwardana dari Teknik Biomedis Angkatan 2021. Pada acara kali ini, saya akan memandu acara dari awal sampai selesai. Mungkin sebelumnya, saya mau menyapa dulu nih buat teman-teman yang udah hadir di sini. Mungkin khususnya saya mau menyapa Bu Riris dulu. Selamat siang, Bu Riris. Ya, selamat siang, Budi. Selamat siang. Ya, Ya, terima kasih sudah sukses menyempatkan waktu acaranya untuk ya. Ya, terima kasih Bu Riris. Baik, Sama-sama. mungkin teman-teman selanjutnya aku mau jelasin dulu nih untuk Insight Out Part 3 kali ini kita mengusung tema yaitu Innovative Mindset in Biomedical Engineering Career. Nah, mungkin sebelumnya aku mau sapa dulu nih pemateri dari Insight Out Part 3 kali ini yaitu Mas Septian dari Teknik Biomedis Angkatan 2015. Selamat siang Mas Septian. Selamat siang deh, selamat siang semuanya. Salam hormat Bu Riris, apa kabar Bu? Ya, alhamdulillah baik, Bra. Iya Bu. Ya, baik-baik saja. Bra, gimana Alhamdulillah. kabarnya? Baik ya? Baik Bu, baik. Baik. Oh, ya, alhamdulillah. Makasih ya sudah hadir ini ya, jadi narasumber buat adik-adik Iya, KMPP sama-sama Bu. dan adik-adik PP yang lain. Ya, monggo Mas Didi. Ya, terima kasih Bu Riris Mas Septian. Oke, mungkin sebelum lanjut ke pemaparan materi, aku mau perkenalin sedikit nih terkait pemateri kita pada siang hari ini. Jadi pemateri kita pada siang hari ini yaitu Mas Septian dari Teknik Biomedis Angkatan 2015. Jadi Mas Septian ini tuh
lulus di tahun 2019, lalu melanjutkan karirnya menjadi seorang production manager di PT Travas Dwi Medica. Nah, itu untuk sekarang sendiri Mas Septian sebagai Direktur Teknologi di PT Travas Dwi Medica. Nah, mungkin untuk Mas Septian sendiri bisa nih saya hai dulu ke teman-teman sekalian yang sudah hadir di Zoom pada siang hari ini. Halo, halo semuanya. Oke, terima kasih Mas. Gimana Mas Septian? Apa kabar Mas? Baik, baik. Makasih banget ya atas kesempatannya. Ya, Udah aku juga diundang terima jadi kasih Mas pemateri. Septian sudah mau menyempatkan waktunya untuk mengisi acara pada siang hari ini. Oke Mas, mungkin Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita bisa langsung mulai ke pemaparan materi kali ya Mas. oke, oke, boleh, boleh. Oke, dari Mas Septian sudah siap? Mana Mas? Ya, siap. Mungkin bisa tolong Oke, share PPT-nya iya ya. iya ya bisa Mas. Untuk panitia yang bertugas dipersilahkan. Oke, sip. Udah ada. Oke, ya selamat siang semuanya. Ya, saya mau hari ini mau berbagi sedikit aja ya terkait inovasi dalam bidang kesehatan khususnya di industri medis ya. Jadi mohon maaf sebelumnya saya nggak bisa secara detail memberitahu terkait gambaran atau proses atau pengembangan yang ada di PT Travas Dwi Medica sendiri karena ini bersifat konfidensial. Jadi aku mau sharing ilmunya aja gimana sih kita as a biomedical engineer dan juga beberapa chemical engineer dan juga mechanical engineer yang ada di PT Travas Dwi Medica itu berkolaborasi dan juga berinovasi. Oke. Nah, di sini saya kasih judul Innovation Through Design Thinking, a Well-Designed Medical Device. Nah, kami, para engineer di PT Travas Dwi Medica sendiri, kita memakai konsep design thinking tersebut. Nah, kenapa sih kita memakai konsep design thinking dalam pengembangan alat kesehatan di PT Travas Dwi Medica? Jadi sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu kalau design thinking ini merupakan pendekatan inovasi. Nah, ya, yaitu berfokus pada kebutuhan pengguna dan juga bertujuan untuk menemukan solusi yang tepat untuk masalah dari user itu sendiri. Itulah mengapa konsep ini sangat cocok untuk kita di industri medis dan juga kita akan lihat bagaimana design thinking ini sangat berpengaruh terhadap produk akhir ya dan juga proses untuk pengembangan alat kesehatan itu sendiri. Oke. Mungkin bisa next slide. Oh, di sini kayaknya belum di-refresh ya, Dek. Sorry. Itu aku kirim dia via link jadi ada 2 additional slide yang saya tambahkan yang dimana kita memiliki visi yaitu di PT Travas Dwi Medica sendiri adalah bring out a well-designed medical device that are credible for human being to relieve pain and restore health. Jadi kualitas mutu kita di sini adalah kita membuat produk alat kesehatan yang terjamin kualitasnya dan juga didesain dengan baik. Ya tujuannya untuk apa? Tentunya tujuannya untuk meringankan rasa sakit atau menyembuhkan rasa sakit itu sendiri dan memulihkan kesehatan. Lalu produk apa sih yang ada di PT Travas Dwi Medica sendiri? Jadi di PT Travas Dwi Medica ini kita untuk phase awal ini kita berfokus pada bone plates and screw, ya kategorinya trauma, craniomaxillofacial dan juga spine atau tulang belakang. Oke, kita bisa langsung aja masuk ke slide yang konsep design thinking tersebut. Bisa di-show lagi aja deh, nggak apa-apa. Iya Mas, bentar ya, masih di download yang baru. Oh ya, oke. Ya, maaf ya Mas. Oh ya, mungkin untuk Mas Septian jika tidak berhalangan bisa sambil on cam ya Mas. Oh iya,
Oh iya, sorry. Sebentar ya. Ya, Mas. Oke. Oke, sudah ya. Sudah. Oke, kita lanjut ya ke konsep design thinking itu sendiri. Oke, jadi dalam design thinking ini banyak banget potensi ya yang bisa kita gali dan juga aplikasi yang kita dapatkan. Pertama yaitu mereka provide possible benefit for user. Artinya apa sih di sini? Jadi dalam design thinking ini kita dapat memberikan manfaat sebesar mungkin bagi pengguna karena fokus kita itu adalah user oriented. Oke. Nah, lalu teknologi yang visible. Maksudnya apa sih di sini? Maksudnya di sini adalah kita membuat produk kita itu sebisa mungkin itu pengerjaannya tuh mudah, prosesnya mudah, tapi kualitasnya oke. Ya. Dan itu sebenarnya dalam kasus bone plate sendiri yang ada di PT Travas Dwi Medica, sebenarnya udah banyak banget cara yang bisa dilakukan untuk membuat bone plates itu sendiri. Contohnya ya, ada 3 main proses yang bisa ditempuh untuk mendapatkan bone plate itu sendiri, yaitu yang pertama adalah casting, ya. Jadi casting itu kita meleburkan, ya, kita mixing metal sehingga didapatkan produk yang kita inginkan melalui kalau kita bilangnya di industri itu adalah investment casting gitu. Jadi investment casting ini yaitu casting layaknya pohon. Jadi ada banyak cabangnya di mana cabang-cabang itu merupakan produk itu sendiri. Nah, lalu nanti dari cetakan itu diguyurkanlah si metal yang masih melebur, lalu didinginkan gitu. Nanti kita pecahkan si casting tree-nya tersebut sehingga kita dapatkan produk yang kita inginkan. Lalu yang kedua ada forging atau melalui penempaan. Nah, jadi dari material pejal ya, dari material pejal contohnya mungkin itu bisa solid bar ataupun plate ya atau sheet dari titanium atau stainless steel itu kita panaskan dulu lalu kita tempa ya, kita stamping menjadi produk yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah machining. Nah, machining ini kita melakukan machining di PT Travas Dwi Medica, kita melakukan machining. Kenapa? Karena prosesnya yang bisa dibilang cukup mudah, ya, yang dimana kita hanya memasukkan model 3D model dari yang kita udah drawing, lalu dari situ kita menggunakan proses kita sebutnya CAM ya. Jadi dari situ kita membuat karena machining ini kita pakai CNC machining atau kita pakai CNC milling, di mana banyak cutting tools yang dibutuhkan untuk membuat produk kita dari mentahan dia benda pejal tersebut atau biasanya plate ya, plate atau sheet tersebut menjadi produk yang kita inginkan. Itu dari proses cutting gitu. Nah, cutting-nya itu sendiri dikendalikan oleh bisa kita bilang apa ya, controller ya. Di sini controller yang kita gunakan itu Fanuc itu. Jadi supaya dia bisa positioning ke tempat yang kita inginkan, kita harus menggunakan cam tersebut gitu. Nah, kenapa kita memilih cara ini? Pertama ya tadi ini mudah, cara yang paling mudah dilakukan. Namun disadvantage-nya adalah kita membuang banyak material gitu. Nah, oleh karena itu kita di PT Travas Dwi Medica kita melakukan recycle dari sisa material tersebut untuk nanti prosesnya kita casting dijadikan benda atau raw material pejal lagi, menjadi sheet lagi atau plate lagi seperti itu.
Oke, terus lalu economical viable. Maksudnya di sini apa? Karena tadi kan banyak banget tuh cara yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan bond pledge itu sendiri. Nah, namun cara-cara ini harus bisa apa ya, bisa dibilang ongkos produksinya itu harus bisa murah gitu. Ya. Sehingga secara ekonomi itu dapat menghidupi seluruh kegiatan yang ada di dalam industri. Nah, yang kita lakukan dengan kita merecycle yang tadinya itu adalah kerugian, kita recycle menjadi keuntungan seperti itu. That's why kenapa di sini economical viable atau yang dapat terus berjalan secara ekonomi gitu. Jadi prosesnya loop gitu, looping. Oke. Lalu dalam praktisinya sendiri sebenarnya design thinking ini bergantung terhadap pertama itu adalah tim. Multidisciplinary teams. Maksudnya di sini apa? Jadi anggota tim yang ada di PT Travas Dwi Medica sendiri itu memiliki keahliannya masing-masing. Contohnya, ada yang latar belakangnya memang dia expert di bidang kimia atau waste treatment, lalu ada yang expert di bidang mechanical engineering, ada yang expert juga di bidang biomedical juga, gitu. Dan juga ada yang tadi yang secara ekonomi, ya dia finance dan juga accounting, ya. Sehingga apa yang kita lakukan di sini itu benar-benar melalui pemikiran yang matang seperti itu. Jadi hal ini penting banget karena ini akan menimbulkan berbagai macam perspektif yang berbeda, ya. Sehingga menghasilkan ide-ide yang bahkan kita nggak tahu sebelumnya ide itu tuh ada gitu loh. Itu. Jadi kenapa kita memerlukan multidisciplinary teams atau tim yang punya keahlian-keahlian khusus pada bidangnya. Seperti itu. Lalu di sini variable space. Di sini maksudnya variable space ini literally space atau ruangan, ya ruangan kita yang didesain emang khusus sehingga kita tuh dapat bergerak dengan cepat gitu. Ya di PT Travas Dwi Medica sendiri kita nggak ada board, nggak ada papan, jadi kita nulis ya udah di tembok aja karena tembok kita itu bisa dihapus apa kalau habis kita coret-coret pakai whiteboard itu bisa dihapus dan juga kayak jendela-jendelanya. Nah semuanya itu jadi kayak semuanya ketika ada ide mereka langsung tulis, ketika ada ide mereka langsung tulis gitu. Jadi benar-benar fleksibel banget. Jadi ruang gerak tuh nggak terbatasi, nggak dibatasi oleh apapun gitu. Ya sehingga environment ini yang mendorong kita untuk kerja dengan cepat dan juga maksimal gitu. Itu variable spaces ya. Nah lalu yang terakhir adalah struktur proses ya. Struktur proses di sini maksudnya apa? Jadi kalau menurut universitas atau University Stanford itu ada 5 langkah ya. Ada 5 proses yang dimana boleh next deh. Yang pertama itu empathizing, lalu yang kedua defining, ideating, prototyping, dan testing. Oke. Oke, di empathizing ini proses apa sih yang berjalan itu di dalamnya sebenarnya? Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah kita mengumpulkan informasi terkait barang apa yang ingin kita buat. Itu. Jadi di sini kita tanya ke experts ya, expertise kayak dokter spesialis tulang, dokter spesialis gigi dan mulut, dan lain sebagainya gitu. Dari situ kita kolektif data, ya data pasien yang sudah ada yang dipegang oleh expertise tersebut, dan juga mungkin collecting data-data dari jurnal-jurnal seperti itu. Nah, lalu kita melakukan yang namanya benchmarking. Benchmarking ini kita melihat mana kelebihan dan kekurangan dari setiap produk yang sudah beredar di pasar. Nah, dari sini baru kita diskusi lagi sama user atau pengguna, ya itu dokter. Kita lihat lagi. Kita kasih tahu nih kalau di
khusus seperti ini karena untuk ini, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi di sini dokter tuh bisa memberikan masukan juga gitu, karena balik lagi di sini user oriented. Kita melihat user ini pinginnya tuh kayak gimana sih alat kita ini, karena nanti user yang akan memasang, user yang akan pakai alat tersebut gitu. Oke. Nah, di sini juga berdampak juga ke pasien yang dipasangkan alat tersebut ya, dipasangkan bone plates atau bone screw tersebut gitu. Jadi akan berdampak ke sana. Oke. Itu proses yang pertama, collecting data, ya. Lalu proses kedua, defining, yang dimana di sini itu kita bersama-sama mulai nih membangun ide-ide yang dimana kita perlukan, ya, kita butuhkan untuk nanti tuh produk kita tuh akan seperti apa sih gitu, ya. Balik lagi tapi ke user oriented ya. Jangan sampai nih contohnya di kami ini kan bone plate itu ada alat pasang ya. Jadi dia tuh punya instrumen, kita bilang instrumen sendiri. Nah, si instrumen sendiri itu tuh banyak variasi ya. Apalagi kalau misal kita lihat produk dari China tuh, wow, they have so many variety of instrument gitu. Jadi ini tuh kayak apa ya? Saya stop dulu ya, azan ya. Iya Mas, mungkin bisa di stop 5 menit di sini juga lagi azan. Oke, lanjut ya. Sampai defining ya tadi. Jadi contohnya ya, salah satunya adalah gini. Kadang tuh ya tadi yang saya bilang kayak China tuh mereka tuh punya banyak banget variasi dari instrumen. Yang dimana sebenarnya itu dokter tuh nggak terlalu membutuhkan gitu. Tapi kok bisa sih sampai ada alat tersebut gitu. Nah, yang dimana katakanlah sebenarnya user tuh cuma butuh 4 alat pasang, 4 instrumen, tapi kayak demi keuntungan company, mereka membuat 10 alat pasang, 10 jenis alat pasang yang berbeda gitu. Atau kita suka bilangnya additional items ya. Jadi ini bisa dibilang ya nggak terlalu butuh juga sih sebenarnya gitu. Tapi kayak itu udah datang dalam a whole package yang dimana mau nggak mau kita harus beli semua kayak gitu. Jadi ada yang seperti itu gitu. Nah,
Jadi mereka nggak ngelihat tujuan penggunaan untuk si user ini tuh kayak gimana sih gitu. Yang user butuhkan ya, bukan yang company pikir user butuhkan gitu. Oke, selanjutnya ideating. Nah, di sini itu bisa dibilang ya yang tadi data-data atau informasi yang sudah didapatkan, lalu kita brainstorming di sini. Seluruh idea diterima, ya. Jadi seluruh idea diterima. Bukan soal quality of the idea, tapi quantity. Berapa banyak idea tersebut. Itu semua kita harus tuliskan. Kita nggak boleh nge-skip satupun dari idea yang tercurah di tim tuh nggak boleh gitu. Dan kita juga nggak boleh kayak memberikan judgement ya terhadap idea tersebut. Oke. Jadi ini sangat penting sih sebenarnya dalam brainstorming gitu. Karena kadang yang dirasa idea itu menurut kita pribadi itu nggak oke, tapi sebenarnya itu adalah jalan keluar yang terbaik dari sisi ekonomi gitu. Ya, dari sisi fungsi. Oke. Seperti itu. Oke, nah lalu masuk ke ranah yaitu prototyping. Nah, prototyping sendiri, ya, thanks God we have 3D printer ya sekarang. Jadi semua tuh kita bisa lihat ya dari ukuran, dimensi, ya, bentuk morfologi dari si benda yang kita akan buat itu. Jadi kita bisa melihat. Nah, kita ini punya kayak tengkorakan-tengkorakan gitu, yang dimana ketika kita udah dapet satu produk, kita coba pasangin tuh di tengkorak tersebut gitu, satu badan ya. Nah, itu ada tuh kayak gitu kita. Jadi benar-benar ngelihat ini udah anatomical atau belum sih sebenarnya gitu. Dan kalau belum anatomical, kita harus kasih toleransi berapa gede sih supaya si dokter tersebut itu bisa kalau kita ngomongnya kita ya dokter bisa ubah lagi, bisa bending lagi pakai F-plate namanya, di mana dia ada instrumen khusus untuk bending si bone plate tersebut gitu. Nah, kita harus ngasih toleransi segimana besar sih supaya dokter ini bisa menyesuaikan dengan anatomical tubuh manusia, khususnya orang Indonesia gitu. Oke. Lalu testing. Nah, di testing ini baru kita membuat produk dari material yang memang benar-benar biocompatibility. Contohnya ya SS316 kalau di kita SS316 LVM ya, dan juga Ti6Al4V atau titanium alloy ya. Nah, di sini kita coba machining, kita coba buat, lalu kita uji dulu ya mechanical properties-nya seperti apa. Ya, terus chemical properties-nya seperti apa. Ya. Untuk saat ini kita bekerja sama-sama UI untuk testing dari produk kita secara in vitro gitu. Jadi dan mengapa kita melakukan hanya in vitro saja, tidak in vivo? Karena sebenarnya teknologi bone plates dan bone screw sendiri ini bukan teknologi yang baru, tapi sebenarnya udah sangat lama banget gitu. Jadi fiksasi, eksternal fiksasi, ya internal fiksasi itu sudah ada lama, dan bentuknya pun udah beragam. Sekarang udah nggak ada paten terkait hal tersebut gitu. Jadi as long as we comply with ISO standard, everything's gonna be okay gitu. Jadi untuk in vivo-nya sendiri kita tidak mengeteskan karena material yang kita beli itu udah biocompatibility. Itu dilihat dari mana? Ya dari chemical properties-nya, seperti itu. Oke. Lanjut ke ini dia. Kenapa sih industri medis ini ya harus menerapkan, ya bisa kita bilang harus menerapkan design thinking.
Jadi yang pertama itu adalah untuk mengukur atau melihat hasil dari produk kita sendiri. Nah, jadi tadi kita kan membuat alat medis ini berdasarkan kegunaan dan juga mencoba untuk memperbaiki masalah yang ada di lingkungan kita ya. Itu user oriented balik lagi ya. Jadi user oriented. Nah, hal ini karena kita melakukan pembaharuan terus-menerus, maka dari itu design thinking ini sangat penting sekali. Jadi design thinking ini nggak cuman kayak 5 step proses tersebut itu dari A sampai katakanlah Z itu beres, terus sudah. Enggak. Tapi kita selalu melalui yang namanya pembaruan. Kita harus mendapatkan feedback dari user, gimana nih pasien nyaman nggak sih pakai barang kita? Terus dokter sendiri gimana? Dokter apakah mudah menginstal atau melakukan operasi menggunakan instrumen yang kita buat gitu. Dan juga menggunakan produk yang kita buat. Apakah produk kita ada cacat saat dipakai atau saat pemasangan seperti itu. Jadi kenapa design thinking ini itu nggak cuman one loop ya, tapi dia cycle. Jadi terus ketika ada feedback atau masukan, kita brainstorming lagi tuh. Brainstorming lagi, kita collecting data lagi, lalu kita desain ulang, ya desain kita itu, produk kita itu, dan juga kita melakukan yang namanya prototyping lagi, lalu kita testing lagi, dan kita lempar lagi ke pasar. Akan terus seperti itu sampai tidak ada cacat seperti itu. Jadi kenapa design thinking ini sangat penting untuk diterapkan gitu, khususnya di dunia industri alat kesehatan. Dan juga design thinking ini bisa membuat alat kesehatan itu lebih safety, bisa dibilang ya. Karena tadi kita melakukan pembaharuan terus-menerus. Gitu. Dan ini pun 13485 yang dimana harus selalu ada perbaikan dari kualitas mutu atau manajemen kualitas alat kesehatan seperti itu. Oke, lalu untuk selanjutnya itu better competitiveness yang dimana pastilah kita ini nggak cuma satu-satunya industri yang memproduksi bone plates atau bone screw. Jadi udah banyak banget yang memproduksi bone plates dan bone screw. Bahkan di Indonesia itu udah ada I think 7 company ya yang berdiri untuk membuat bone plate dan bone screw gitu. Jadi Indonesia ini sendiri udah mulai komit nih untuk ya melakukan inovasi, ya melakukan research terhadap alat kesehatan gitu. Jadi menurut saya ini sangat momentum yang bagus banget buat kita as a biomedical engineers itu bisa masuk nyemplung ke dalamnya gitu. Oke. Ya tadi terkait yang better competitiveness itu karena banyak banget sekarang kayak ya yang berlomba-lomba untuk membuat gimana sih ini alat kesehatan supaya yang paling ngetren nih sekarang adalah minimal invasif, yang dimana operasi itu bisa sedikit insisinya dan juga tidak membuang banyak darah dan juga memakan waktu yang lama gitu, sehingga keselamatan pasien pun terjamin. Tuh. Oke. Kesimpulannya adalah ya, dari awal tadi kita bicara terkait design thinking, kita pertama-tama kita harus kolektif data ke dokter-dokter atau ke expertise yang ada di bidangnya masing-masing, sehingga ya kita bisa melihat permasalahan apa aja sih yang ada realnya ya, permasalahan real yang dihadapi oleh dokter-dokter ini gitu loh, atau expertise ini. Dari situ baru kita creating idea, kita brainstorming ya. Setelah kita brainstorming, kita coba prototyping ya. Setelah prototyping lalu kita uji alat kita, uji produk kita gitu.
Oke, jadi semua harus user oriented ya, jangan berpusat pada menurut saya ini kayak gini nih, menurut saya bagusnya kan kayak gini nih. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi kita harus terus diskusi, kita harus terus bekerja sama sama instansi yang ya sesuai dengan koridornya gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sharing terkait ya inovasi dalam dunia alat kesehatan. Oke, saya kembalikan lagi ke Dek Widi, mungkin. Oke, terima kasih banyak buat Mas Septian untuk sharing materi yang tentunya sangat menarik banget nih. Jadi kita bisa kebayang lah istilahnya gimana suatu company dia bisa nyiptain inovasi baru terkait produk-produknya. Nah, mungkin setelah dengar penyampaian materi dari Mas Septian ini, dari teman-teman sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, mungkin untuk Kak Alinda dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Mas Septian. Perkenalkan aku Alinda dari angkatan 2019. Pertanyaan yang mau aku ajukan itu tadi kan udah dijelasin terkait dengan proses manufaktur dari medical teknologi melalui design thinking. Nah, aku penasaran sih biasanya dalam membuat satu produk itu biasanya butuh berapa lama sih Mas, mulai dari proses yang pertama advertising sampai akhirnya testing. Terus selama ini kan sudah melalui Mas Septian kan sudah melalui itu. Nah, apa aja sih yang menjadi kendala biasanya dalam proses pembuatan alat medis? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang menarik ya. Jadi berapa lama sih pengerjaan terkait pengembangan alat kesehatan yang kita lakuin ya di Travas. Jadi at least kita tuh bisa mungkin 5 atau sampai 6 produk itu kita kerjakan hampir 2,5 bulan. Ya, 5-6 produk itu kita paralel kita kerjakan 5 sampai 6 bulan. 2,5 bulanan. Nah, kenapa sih bisa memakan waktu yang bisa dibilang ya cukup lama untuk barang yang udah ada di pasaran seperti itu ya? Kenapa gitu? Nah, ini dikarenakan pertama dokter yang sulit untuk bisa dibilang ditemui dan dimintai pendapat gitu. Jadi kita memang harus punya kayak schedule khusus, dan juga kendala yang kedua adalah instansi yang melakukan pengujian. Jadi mereka nggak bisa yang langsung keluar, kita masukin hari ini kita langsung bayar gitu terus kayak besok keluar hasil, nggak bisa. Jadi kayak kita harus menunggu either 1 week atau 2 weeks gitu loh. Jadi kayak seminggu 2 minggu baru kayak kita dapat hasilnya kayak gitu. Padahal untuk kayak benchmarkingnya sendiri kita itu bisa lakuin karena kita importir ya. Karena kita importir, kita punya banyak variety of products sehingga itu bisa selesai dalam waktu at least ya 3 harian gitu. Jadi untuk benchmarking dan juga cari literatur, ini kenapa sih kayak gini bentuknya gitu. Lekukan di sini itu fungsinya untuk apa kayak gitu. Jadi itu sekitar 3 harian. Lalu kita drawing karena bisa dibilang saya sendiri udah lama juga berkecimpung di 3D drawing sendiri. Bagi saya untuk drawing suatu produk yang
udah kita rancang, yang udah kita rumuskan itu cuma makan waktu at least I think 2 jam sampai 3 jam lah gitu. Jadi sebenarnya nggak lama sih proses untuk ketika udah tahu nih kita konsepnya mau kayak gimana, mau bikin apa, terus konsepnya kayak gimana, barangnya seperti apa gitu. Ya, udah ada sketsanya, itu cepet kok untuk 3D drawing-nya sendiri seperti itu. Mungkin kayak yang ini Alinda yang kemarin silo itu bukan ya? Iya, Mas. Ya, kayak kemarin itu. Jadi saya udah tahu konsepnya kayak gimana. Oh, ini kayak gini. Mungkin itu udah bisa langsung saya buat gitu, dan itu nggak perlu memakan waktu yang lama gitu. Oke, paling itu sih. Gimana? Mas. Terjawab nggak? Iya, terjawab. Terima kasih, Mas. Oke. Oke, terima kasih Mbak Alina buat jawabannya, dan terima kasih juga buat Mas Septian atas jawabannya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang lain nih, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Mumpung Mas Septiannya masih ada di sini. Oh ya, mungkin sekalian aku mau ngingetin buat teman-teman sekalian, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang akan di-share panitia di kolom chat ya. Teman-teman, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung segera mengaktifkan visual raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Salam hormat, Bu Osma. Apa kabar, Bu? Oh ya, ada Bu Osma juga di sini. Selamat siang, Bu Osma. Iya, Indra. Sehat. Indra gimana? Sehat-sehat, Bu. Sama. Terus ya. Ini makasih juga udah mau ini datang. Nanti yang lainnya juga semoga bisa diajak ya, Indra ya. Iya, siap, Bu. Siap. Saya welcome banget. Adik-adik ini bisa, oh iya, mungkin sekalian aja ya. Jadi di company kita ini lagi buka untuk magang ya. Jadi ada short term sama long term. Untuk short term-nya sendiri itu 1 bulan, terus long term-nya sendiri itu bisa sampai 6 bulan. Jadi 3 sampai 6 bulan. Gitu. Bisa untuk Jadi, PKL ya. iya, betul. Kalau yang 1 bulan itu lebih ke PKL-nya sih, Bu, saya targetinnya. Tapi kalau untuk yang 3 sampai 6 bulan ini, sebenarnya untuk pembekalan adik-adik ke dunia industri gitu. Jadi, kalau bisa yang udah lulus, yang mungkin belum dapat kerjaan atau gimana gitu, bisa join juga gitu bareng-bareng sama kita. Jadi, apa ya? Karena apa ya? Saya pikir kayak mereka butuh banget, Bu, untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi biar langsung terjun ke lapangan, tahu industri medis tuh kayak gimana sih. Iya benar. Itu mungkin kita juga bisa MOE, mungkin sama ada Bu Riris juga ya, Bu Riris ya. Wah, boleh banget, Bu. MOE. Indra ya. Iya, boleh, Bu. Jadi Ya, mungkin nanti kita bisa ada MOE ya, Indra ya. Iya, Bu. Ada MOE, jadi kan nanti bisa menambah poin plus buat prodi untuk kegiatan PKL, kemudian riset bersama, barangkali kolaborasi gitu. Terus setelah itu ya nanti para alumni itu mungkin ada wadah untuk magang gitu ya. Nah, Iya, Bu. untuk magang ini sebenarnya sudah jadi ini ya keterserapan alumni di dunia kerja begitu. Jadi bisa membantu. Walaupun itu kegiatannya magang tapi dianggap sudah bekerja gitu ya Bu Osma ya. iya Bu Riris. Ya, begitu. Ya, makasih banyak Indra. Nanti mungkin kita bisa kontak ya dari Prodi untuk follow up selanjutnya bagaimana gitu ya. Iya, siap, Bu. Siap, Bu. Ya, makasih banyak. Oke, terima kasih Bu Iris, Bu Osma. Wah, ini mungkin ada yang mau ditanyain lagi nih Mbak Alinda, boleh? Oke, makasih Widi. Mungkin aku mau nanya juga sih sekalian sama Mas Septian. Kalau misalnya kita kan sekarang masih mahasiswa nih Mas. Terus semisal kita tuh emang nargetin mau mungkin berkecimpung di bidang manufaktur alat medis gitu, atau ya di bidang pembuatan alat medis, entah di bagian R&D atau apa. Kira-kira tuh menurut Mas Septian apa sih yang harus dipelajarin dari sekarang gitu buat mahasiswa supaya nantinya tuh bisa lebih siap lah setelah lulus tuh terjun langsung gitu. Terima kasih.
Oke, makasih pertanyaannya, Dek Arinda. Sebelumnya, selamat sore, Dr. Yanti. Salam hormat, Dok. Sore, Septian. Sore. Hebat ya, sekarang sudah mau sharing nih ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya juga. Iya, monggo dilanjut. Oke, ya jadi apa ya yang harus dipersiapkan ya untuk sekarang ya supaya siap terjun ke dunia kerja. Jadi waktu awal banget saya masuk di Travas di Medica itu, jujur saya belum ada keahlian dalam drawing 3D ya CAD drawing ya. Dan juga benar-benar belum ada pengalaman terkait gambar teknik itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya sebelum saya masuk ke PT Travas di Medica ini, saya itu di headquarter-nya itu di PT Mitra Fajar Selaras ya distributornya. Itu mereka sekolahin saya ke YPTI. Kalau ada yang tahu YPTI Jogja, dia yang manufacture Ginos ya. Jadi saya di sana dulu untuk belajar mechanical engineering selama 3 bulan. Gitu. Jadi saya belajar permesinan baik itu manual dan yang otomasi gitu. Jadi di situ sebenarnya yang paling dasar banget yang harus kita tahu adalah gambar teknik. Ya, jadi mungkin mulai dari sekarang bisa tuh lihat-lihat YouTube, cari tahu gambar teknik itu apa gitu, gimana cara baca untuk dimensi, terus tingkat roughness dari suatu barang, terus di situ juga di gambar teknik juga jelas banget kayak metode finishing apa yang harus dilakukan gitu. Nah, jadi gambar teknik itu kuncinya untuk kita bisa drawing 3D gitu. Nah, dari situ ada yang lebih advance lagi ya sebenarnya dan sebenarnya bisa juga dipelajari ya. Kalau semisal kalian mau itu dia itu namanya CAM ya, CAM software. Jadi di CAM ini sebenarnya kayak kalau kalian pernah kalau kalian pernah coba 3D printing ya kan, kalian kan slicing tuh. Nah, dari slicing itu kan dia keluar G-code, benar nggak? Jadi ada X, Y, ya kan? Terus Z-nya berapa? Ya. Terus ada kecepatan extrudernya, dia si rotornya itu atau si motornya dari filamen tersebut itu bergerak berapa banyak sih gitu. Nah, itu sebenarnya sama konsepnya dengan nge-cam. Bedanya sendiri kalau di CAM ini kita khususnya untuk CNC machining atau ya turning, baik itu turning maupun milling, dia itu ada beberapa cutting tools yang berbeda gitu. Yang dimana penggunaannya pun khusus ya untuk setiap proses gitu. Nah, di situ itu bagi saya waktu saya mencoba untuk membuat produk ya saya harus benar-benar pelajari itu, saya harus tahu itu seperti apa, saya harus tahu cutting tools itu kayak gimana gitu. Dan juga kalian bisa lebih kayak cari tahu lagi gitu. Ketika kalian mau buat suatu barang ini tuh ada berapa metode sih yang bisa kalian tempuh gitu sehingga kalian bisa menghasilkan produk itu sendiri gitu. Itu sih paling kalau dari saya. Terima kasih atas jawabannya Mas Septian. Oke, Mas Septian untuk jawabannya dan terima kasih juga Mbak Linda untuk pertanyaannya. Mungkin ayo dari teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan lagi dipersilakan untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyampaikan pertanyaannya. Kalau nggak ada mungkin aku mau tanya deh Mas. Kalau Mas Septian sendiri itu kan mungkin udah dari yang aku baca di CV-nya lulus dari TB itu tahun 2019. Berarti artinya Mas Septian udah kurang lebih 3 tahun lah lepas dari dunia perkuliahan. Nah,
Ya. Kalau dari Mas Septian tuh kira-kira ada nggak sih Mas hal penting apa yang Mas dapatkan selama kuliah di ITB, atau matkul apa sih yang benar-benar bisa memberikan efek besar ke kehidupan Mas sehingga Mas bisa sampai jadi yang seperti sekarang ini? Oke. Sebenarnya banyak sih, karena menurut saya semua yang saya pelajari itu bermanfaat, walaupun saya nggak pakai semua gitu. Jadi semua itu bermanfaat. Nah, mungkin yang kerasa banget di saya karena saya itu kan seneng banget sama apa ya, ngoding ya. Saya seneng banget sama ngoding. Jadi yang kerasa banget itu ketika saya ini sih sinyal processing sih yang diajar Pak Akif ya. Jadi di situ saya benar-benar ngulik bahasa pemrograman itu, hampir semua bahasa pemrograman ya, C++, Python, Java, ya JavaScript, dan yang lainnya gitu. Dan sampai sekarang pun ya saya masih bergelut sama yang namanya dunia perkodingan gitu. Jadi saya juga kayak bikin beberapa ya web apps gitu untuk company saya, sehingga pencatatan pun bisa kita bilang ya real time seperti itu. Dan kita juga mengusung sebenarnya industri 4.0 ya, yang dimana semua terintegrated sama internet gitu. Jadi kalau yang benar-benar kerasa banget dampaknya adalah ya itu sih sebenarnya yang apa ya, karena saya ngoding, jadi kayak proses untuk bikin CAD atau proses CAM itu terbantu banget gitu. Dari situ saya bisa ngelihat kayak X, Y, Z dan kode-kode itu menurut saya jadi kayak familiar aja gitu. Jadi nggak yang kayak asing gitu. Jadi cepat banget bagi saya untuk kayak mengerti apa sih maksud dari kode-kode yang dihasilkan oleh software-software tersebut. Gitu. Oke Mas, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin aku ada satu pertanyaan lagi sih Mas. Nah, kalau dari Mas Septian sendiri itu ada nggak sih kira-kira skill apa yang bisa kita persiapkan sejak mahasiswa yang buat nantinya penting untuk kita siapkan ketika kita mau masuk di bidang medtech manufacture itu sendiri. Kira-kira apa Mas? Oh ya, sorry. Gimana? Sorry. Skill penting apa sih Mas yang mungkin kita bisa siapkan dari semenjak kita mahasiswa biar kita nantinya tuh bisa masuk di bidang medtech manufacture itu sendiri. Oke. Untuk skill sebenarnya nggak apa ya, semua skill tuh penting sih sebenarnya bagi saya ya. Jadi baik itu komunikasi ataupun apa people skill dan lain sebagainya itu penting banget. Cuman soft skill-nya sendiri menurut saya, kalau yang tadi saya rasakan ya itu ya, apa ngoding itu ya, itu penting banget sih. Jadi dari situ kayak kalau kalian sukanya karena ini saya lebih ke instrumentasi, jadi kayak ya saya bergelut di situ, bergelut di hardware dan juga software gitu. Jadi saya ngerasa skill ngoding itu perlu banget, apalagi zaman-zaman sekarang ini gitu, karena nanti semuanya itu udah pakai robot gitu. Ya, kedepannya 5.0 itu kayak operator tuh udah nggak dibutuhin. Jadi kayak saya visit ke beberapa company itu mereka udah pakai robot, mereka udah kayak udah benar-benar minimize apa ya, orang-orang gitu. Jadi yang orang-orang yang dipilih itu orang-orang yang ngerti coding dan juga benar-benar paham terkait finance atau accounting gitu. Jadi cuman orang-orang yang memang apa ya, bisa dibilang konseptor gitu. Ya dalam bidangnya yang dimana mereka itu nggak akanlah bisa tergantikan oleh robot gitu. Jadi itu skill itu penting banget sih bagi saya. Ya, apa teknologi itu penting banget. Oke, terima kasih Mas untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih, mumpung Mas Septiannya masih ada di sini. Untuk kalau ada yang ditanyakan bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand dan menyampaikan pertanyaannya ya.
Sama mungkin aku sekalian mau ngingetin buat teman-teman yang belum mengisi presensi, segera untuk mengisi presensi yang sudah disiapkan panitia di link chat, di kolom chat. Terima kasih. Ya, untuk Rafli dipersilakan. Ya, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafli dari Angkatan 22. Nah, tadi kan kakak menyebutkan bahwa kakak kan dulu waktu kuliah belajar bahasa pemrograman kan. Nah, Iya. itu saya mau tanya kayak tempat yang bagus, kayak sumber yang bagus gitu buat belajar bahasa pemrograman gitu buat pemula. Sama kayak bahasanya yang pertama dulu apa gitu, yang mudah dulu. Soalnya mau mulai gini masih bingung mau mulai dari mana. Ya, Oke, terima kasih Kak. oke. Coba kita lihat ke kebutuhan kamu ya. Jadi kamu ngoding itu achievement kamu tuh apa? Supaya kamu bisa machine learning kah? Atau supaya kamu bisa bikin integrated apps kah? Atau apa gitu? Jadi sebenarnya kalau dulu saya belajar itu saya belajar lebih banyak sih di YouTube ya. Dan juga ini hal yang terpenting yang kadang orang tuh rasa itu tuh kayak apa ya? Bisa dibilang nggak perlu lah ngapain gitu. Nah, itu tuh adalah baca dokumentasi. Ya, you have to read it gitu loh. Jadi apapun itu, bahasa pemrograman apapun itu, pasti mereka punya yang namanya dokumentasi. Ya, di dokumentasi itu ya dia tuh ngasih tahu kalian gimana sih cara kalian tuh pakai fungsi yang ini, gimana sih kalian tuh cara menggabungkan fungsi yang satu dan fungsi yang lainnya kayak gitu. Jadi sekarang tuh bahasa pemrograman kayak contoh ya yang sekarang yang benar-benar advance yang apa ya high tech banget itu namanya Flutter. Ya, dari Flutter itu kalian bisa bikin multi device apps. Ya. Jadi kalian ngoding satu doang, kalian bisa dapat iOS, kalian bisa dapat Android, kalian bisa dapat web, kalian bisa dapat desktop. Ya. Kalian cuma ngoding satu bahasa pemrograman yaitu Dart. Oke. Nah, jadi dari situ kalian tuh harus baca dulu nih ya apa ya pemrograman yang simpel-simpelnya dulu, example yang dasarnya dulu. Kalian harus bisa tahu tanpa kalian nyontek itu dokumentasi gitu. Contohnya apa sih? Ya, contohnya kayak perkalian tambah kurang, terus function ya, kalian buat function itu kayak gimana, kalian buat class itu kayak gimana. Itu penting banget ya. Karena dari situ sebenarnya kita tuh kayak cuman apa ya? Kayak lepas pasang aja gitu. Lepas pasang kayak misal kita butuh search bar katakanlah. Di search bar itu ada AI-nya yaitu kita bisa filter ya. Filternya pakai apa? Nah, filternya pakai fuzzy. Nah, kalian belajar fuzzy kan gitu. Itu yang dimana kayak itu salah satu penggunaannya tuh di situ ya ketika kalian mencari sebuah kata kunci. Nah, itu pakai fuzzy. Nah, di situ jadi apa ya? Untuk resource-nya sendiri sebenarnya udah banyak banget ya kalau resource tuh. Dan menurutku itu tergantung kalian mau belajar bahasa pemrograman apa. Dan kalau aku dulu sih aku liatin semua ya, aku tonton gitu loh. Kalau aku merasa kayak dia nggak oke, biasa aku cari lagi gitu, aku skip, aku cari lagi yang dimana dia bisa ngejelasinnya dengan apa ya dengan mudah gitu, supaya aku bisa gampang ngertinya gitu. Mungkin bisa deh nanti aku coba kirimin beberapa channel ya, channel YouTube atau juga link-link dokumentasi apa aja yang mungkin kalian perlukan gitu. Dan kalau saya saranin kalian belajar C++ dulu deh. Ya. Dari C++ itu benar-benar ngasah logika kalian. Karena kalau untuk bahasa pemrograman yang baru-baru ini kayak Python, itu udah bisa bilang wah gampang banget sih pemakaiannya gitu. Ya. Jadi kalau Python itu karena dia simplifikasi dari C++ ini gitu. Jadi
mending belajar C++ dulu ya supaya kalian tahu logiknya ya, alurnya dari A sampai Z itu seperti apa, kalian buat function itu seperti apa, kalian buat class itu seperti apa. Baru kalian masuklah mau itu ke Python, mau itu langsung ke Flutter, bebas gitu. Karena penggunaannya berbeda ya. Jadi kalau Python sendiri dia lebih menang ke machine learning ya, machine learning dan artificial intelligence. Tapi kalau misal Flutter ataupun JavaScript dia lebih menang ke user UI UX-nya dari kita mau bikin aplikasi gitu. Karena mereka memudahkan banget gitu. Dan juga udah banyak library-library yang kalian bisa pakai yang benar-benar apa ya, bisa dibilang sekarang ya instrumen untuk bikin suatu aplikasi itu udah gampang banget gitu. Itu sih. Udah high tech lah sekarang. Oke, makasih banyak Mas Chef untuk jawabannya. Mungkin dari Rafli ada mau disampaikan? Oh ya, sudah cukup. Terima kasih informasinya, Kak. Oke. Terima kasih juga Rafli untuk pertanyaannya. Mungkin untuk teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau mungkin dari Bu Riris atau Bu Osma atau Dr. Yanti ada yang ditanyakan atau disampaikan ke Mas Septian, juga dipersilahkan. Ya, bagus sekali ya Indra masukannya. Ini saya jadi ini ya kepikiran juga ini gitu. Prodi sebenarnya punya PR nih untuk apa ya, kita mau improvement kurikulum juga begitu, yang itu memang dibutuhkan gitu ya di pasar kerja. Nah, ini kita sedang berjuang nih ya Bu Yanti ya. Saya hampir sering kita ini meeting gitu ya, saya Bu Yanti, Pak Padri dan Pak Akif gitu ya, untuk memikirkan kurikulum PP supaya sesuai gitu ya dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh para lulusan nantinya begitu. Nanti di pasar kerja itu dibutuhkan ilmu apa begitu ya, walaupun memang tidak bisa total gitu ya, barangkali tidak bisa deep dan detail gitu, mungkin ya paling tidak kita kenalkan begitu ya ilmu-ilmu itu tadi. Nah, itu seperti menggambar teknik tadi kita sudah mencoba memasukkan juga di kurikulum baru 2021. Cuman mungkin nanti ya barangkali mungkin Indra nanti siap-siap barangkali kita undang gitu ya. Boleh. Kan gitu ya Indra. Materinya apa saja nih yang dibutuhkan gitu di industri begitu ya, seperti menggambar teknik tadi ada untuk CAD drawing begitu ya, kemudian ada apalagi tadi software-software. Nah, itu memang harus kita persiapkan dan dosen-dosen juga harus siap untuk belajar sesuatu yang baru begitu nanti ke depannya. Kemudian untuk hal desain juga ya Bu Yanti ya. Tadi juga bagus sekali sih masukannya terkait desain, karena kita prodi engineering gitu ya, memang harus banyak gitu ya persentase untuk desainnya. Nah, karena nanti kalau cuman sedikit ya nanti kita akreditasinya tidak bisa memperoleh bagus atau unggul gitu. Nah, ini kita mau melakukan apa ya, semacam reformasi barangkali Bu Yanti ya. PR kita juga luar biasa ini Indra gitu ya, dari paradigma lama menuju yang baru ini ya, yang harus gitu ya kita perjuangkan, kita lakukan untuk masa depan gitu ya dari alumni teknik biomedis begitu. Ya, terima kasih banyak Indra masukannya. Ini sudah direkam kan, nanti saya minta ya rekamannya begitu ya. Nanti ada poin-poin penting yang itu jadi masukan yang bagus buat prodi ya. Terima kasih untuk Indra dan juga adik-adik AMTP dan adik-adik PP sekalian nih. Baik Bu, sama-sama Bu Riris. Terima kasih. Baik, mungkin teman-teman kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, bisa kita cukupkan ya untuk sesi tanya jawabnya karena ada keterbatasan waktu juga. Nah, mungkin untuk menutup sesi sharing materi pada hari ini, dari Mas Septian ada nggak closing statement atau harapan ataupun pesan yang ingin Mas Septian sampaikan untuk kita? Mungkin dipersilahkan Mas. Oke, kalau dari saya sendiri sih, sebenarnya kalian sekarang harus lebih banyak untuk apa ya, melihat permasalahan apa aja ya, khususnya di dunia kedokteran ya gitu, sehingga kalian nih bisa sama-sama mungkin buat satu project untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu. Nah,
ya banyaklah kayak tanya-tanya ke dokter-dokter mungkin, atau konsultasi dengan Dokter Yanti mungkin, dan juga Bu Riris gitu, Bu Osma. Nah, apa sih kayak yang bisa kita buat dan juga kita bisa komersialkan. Jadi tujuan kalian itu udah bukan cuman prototyping aja, tapi kalian udah harus mulai bisa kayak berpikir ini harus komersial gitu. Ya. Jadi apa yang kalian buat nanti itu nggak cuman apa ya, istilahnya dipajang doang, enggak gitu, tapi itu juga bisa bermanfaat ya, bisa berguna juga untuk banyak orang seperti itu. Ya, dan bahkan ketika kalian sudah belajar itu, ya I think kalian bisa buat perusahaan medis sendiri gitu. Ya, karena sebenarnya itu cita-cita saya ingin buat perusahaan medis saya sendiri gitu. Saya ingin berinovasi di dunia kesehatan seperti itu. Oke, Mas Widi, Septian, ini banyak MC-nya kontribusi. mana? Widi ya? Iya, dokter. Saya boleh nambahkan, kebetulan ini Oh, anak iya, saya silakan, soalnya. dokter. Iya, baik. Saya sangat setuju ya dengan apa yang disampaikan Septian atau Indra atau Iwe ini ya. Namanya banyak dia. Ya. Maunya juga banyak dan akhirnya dia sampai juga ya ke tujuannya. Jadi betul, ketika kita ini mau apa ya, menentukan langkah gitu. Kalian kan sudah masuk ke S1 Teknik Biomedis gitu ya. Kami ini berharap gitu bahwa kalian masuk itu tidak hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban untuk kuliah S1 dan ya jadi sarjana, menyerahkan apa ijazahnya ke orang tua gitu. Bukan hanya itu. Tapi ada tanggung jawab yang lebih sebetulnya yang kalian pikul sebagai generasi penerus ya. Karena tentu kalian lebih punya banyak waktu, lebih punya banyak energi untuk belajar gitu. Yang mungkin kami ini kalau diminta mengejar, tadi Bu Riris bilang kami harus update, oke, update, tapi juga ada keterbatasan ya, usia, waktu dan lain-lain. Dan betul ketika kita menggantungkan cita-cita itu harus tinggi langit, betul sih, betul Septian ya. Jadi cita-citanya itu adalah ingin berbuat atau berkontribusi untuk bangsa, utamanya adalah pada inovasi teknologi kedokteran misalnya, atau melalui produk-produk kedokteran. Produk-produk medis ya, mau itu alat, mau itu apa namanya implan, apa saja. Dan tidak hanya sampai di prototipe. Saya selalu kalau misalnya menyampaikan atau membuat suatu pohon riset ya cita-citanya nggak sampai prototipe saja gitu ya. Tapi memang langkahnya itu kan harus berjenjang atau harus bertahap sehingga butuh nanti adik kelasnya lagi yang meneruskan dan seterusnya gitu ya. Sampai akhirnya suatu saat ada titik di mana kita sampai ke sana. Dan itu nggak bisa kita semua ini bekerja sendiri ya, karena kita tahu semua di Indonesia ini apa masih konsumen dari produk-produk dari luar negeri ya, dan untuk alat medical device sekalipun itu ya, alat-alat apa namanya deteksi dan sebagainya itu juga keberpihakan dari negara juga masih ke yang produk impor gitu. Jadi ini kita masih harus berjuang. Nah, ketika berjuang kami tentu nggak bisa sendiri, tapi dengan kalian semua gitu. Kalau kita bisa menyelaraskan langkah, bisa satu tujuan, satu tekad gitu ya, kita bisa kok. Kita bisa. Beberapa ini sudah mulai juga ada kelihatan kemajuan tidak hanya di sekedar sintesis dan karakterisasi ya. Kalau yang material itu tidak hanya sampai di situ, tapi sudah sudah lebih lanjut lagi ke apa namanya hilirisasi, dikomunikasikan, paten dan sebagainya gitu. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Septian ini ya, terima kasih banyak ilmunya untuk adik-adik ini, dan nanti kami juga harap akan lebih banyak diberikan ilustrasi atau gambaran apa saja yang dibutuhkan di dunia industri gitu ya. Dan saya sangat berharap bahwa
masukan-masukan karena di real lapangan ya, Septian di real lapangan memberikan informasi kepada kami akademisi peneliti yang ada di universitas. Nah ini kan kita nanti akan terjalin kerjasama ABG ya, akademisi, bisnis dan government gitu ya. Nah nanti itu akan bisa gitu menghasilkan sesuatu yang bermakna untuk bangsa kita supaya nggak jadi konsumen terus selamanya. Jadi adalah yang kita kreasikan untuk yang merupakan masterpiece kita sendiri gitu ya. Ya, terima kasih ya Septian di Sama-sama Bu. undangan-undangan selanjutnya ini tolong nanti bisa berpartisipasi untuk kuliah tamu ataupun kuliah praktisi mengajar gitu ya. Siap, Bu. Sangat diperlukan supaya kita tidak hanya melihat buku, melihat handout, tapi juga kita dengar langsung dari orang yang memang sekarang berkecimpung. Baik, Ya. Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Widi, kesempatannya. Baik, terima kasih Dok. Terima kasih juga untuk Mas Septian. Mungkin bisa kita cukupkan untuk sesi sharing materi pada acara Insight Out Part 3 pada hari ini. Mungkin kita beralih pada sesi selanjutnya. Nah ini dari panitia ada sedikit kenang-kenangan nih Mas berupa sertifikat materi. Mungkin untuk panitia yang bertugas bisa di-share screen. Oke, mungkin aku mewakili panitia Insight Out Part 3 mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Septian karena sudah mau meluangkan waktunya untuk mengisi menjadi pemateri pada kegiatan Insight Out Part 3 kali ini. Mungkin kita bisa dokumentasi dulu ya, Mas. Oke. Terima kasih banyak, saya terima ya. Ya, untuk panitia yang bertugas dipersilakan. Mungkin buat teman-teman yang bisa on cam terlebih dahulu. Oke, untuk yang di slide pertama bentar. Saya masih menunggu yang akan on cam terlebih dahulu. Oke. Untuk yang di slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya yang di slide kedua, 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih juga untuk Nazir. Mungkin kita lanjut juga untuk acara yang selanjutnya. Sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, mungkin kita bisa mendengar lagi himne kebanggaan kita, himne MTB. Mungkin untuk peserta silakan untuk menyalakan on cam dan duduk dalam posisi siap. Untuk panitia yang bertugas dipersilahkan. Baik, himne dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Satukan tekad, hilangkan keraguan, dengan bergenggaman tangan kita bersatu dalam satu himpunan mahasiswa teknik biomedis. Pegang teguh doa dan semangat agar tak mati bersama mimpi seperti berani untuk bergerak membangun negeri
Baik, untuk peserta dipersilakan untuk kembali ke posisi semula. Oke, mungkin udah nggak kerasa ya kita udah sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Mungkin aku sebagai MC mau minta maaf yang sebenarnya apabila ada kesalahan selama memandu acara pada sore hari ini. Mungkin sekaligus aku juga mau ucapin terima kasih lagi yang sebesar-besarnya kepada Mas Septian karena sudah meluangkan waktunya untuk mengisi pemateri di Inside Out Part 3 kali ini. Terima kasih juga untuk Bu Osma, Bu Riris, dan juga Dr. Yanti yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini. Mungkin sekian acara Inside Out Part 3 pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sukses ya selalu ya. Sukses semua. Terima kasih. Terima kasih.